Hari ini, kita akan diving ke dunia psikologi dengan topik yang super seru. 10 mitos populer dalam psikologi. Psikologi itu ilmu yang menarik banget, tapi sayangnya, banyak banget mitos yang beredar di sekitar kita. Mulai dari soal otak, emosi, sampai kesehatan mental. Mitos-mitos ini kadang bikin kita salah paham, bahkan bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Mungkin kalian pernah dengar, misalnya, kita cuma pakai 10% otak kita, atau orang yang marah harus dilupain biar sembuh. Tapi, apa benar sih? Nah, di video ini, kita bakal bongkar 10 mitos besar yang sering banget dipercaya, lengkap dengan fakta ilmiahnya. Kita juga bakal ceritain kenapa mitos ini bisa populer dan apa dampaknya di kehidupan sehari-hari. Jadi, siapin catatan, karena kita akan kasih banyak insight yang bikin kalian bilang, "Wow, seriusan?" Oh iya, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Mitos nomor 1 yang mungkin udah kalian dengar berulang-ulang. Kita cuma pakai 10% otak kita. Bayangin, kalau beneran cuma 10%, berarti 90% sisanya nganggur dong. Keren sih kalau kita bisa buka kunci. 90% itu kayak di film fiksi ilmiah. Tapi, sayangnya, ini cuma mitos. Dan salah satu yang paling terkenal di dunia psikologi. Mitos ini muncul sekitar akhir abad ke-19. Salah satunya dari misinterpretasi tulisan psikolog William James. Dia bilang, manusia belum memaksimalkan potensi mentalnya. Tapi entah kenapa, ini dipelintir jadi cuma 10% otak yang dipakai. Ditambah lagi, film-film seperti Lucy atau Limitless bikin mitos ini makin populer. Siapa yang nggak pengen punya kekuatan super dengan memanfaatkan otak yang tidur? Tapi, apa kata sains? Penelitian neuroimaging, kayak MRI dan PET scan, nunjukin bahwa otak kita aktif banget sepanjang hari. Bahkan pas kita lagi bengong atau tidur, hampir semua bagian otak tetap bekerja. Meskipun nggak semuanya nyala bareng. Misalnya, lobus frontal aktif pas kita mikir logis, sementara area visual cortex bekerja pas kita lihat sesuatu. Kalau cuma 10% yang dipakai, kerusakan di 90% bagian lain nggak bakal berdampak apa-apa, kan? Nyatanya, cedera otak sekecil apapun bisa ganggu fungsi kita, seperti bicara atau ingatan. Kenapa mitos ini bertahan? Salah satunya karena orang suka ide bahwa kita punya potensi tersembunyi. Ini bikin kita merasa, wah, kalau aku usaha lebih keras, aku bisa jadi jenius. Tapi sebenarnya, otak kita udah luar biasa efisien. Kita nggak perlu buka 90%. Karena otak kita udah dirancang untuk adaptasi dan belajar seumur hidup. Proses yang namanya neuroplasticity. Dampak mitos ini, kadang orang jadi percaya pada produk atau pelatihan abal-abal yang janjiin maksimalin otakmu. Padahal, cara terbaik buat tingkatin kemampuan otak adalah dengan tidur cukup, makan sehat, dan terus belajar. Jadi sih nggak usah khawatir soal 10%. Otak kalian udah 100% luar biasa. Apa pendapat kalian tentang mitos ini? Tulis di kolom komentar. Mitos kedua, memori kita bekerja seperti kamera video, merekam semua yang kita alami dengan akurat. Kalian pernah nggak sih bertengkar sama temen soal kenangan? Kalian bilang, dulu kan kita ke kafe itu. Tapi temen kalian bilang, bukan, itu kafe lain. Terus kalian bingung, siapa yang benar? Banyak orang percaya bahwa memori itu kayak hard drive komputer. Apa yang kita lihat dan dengar tersimpan selamanya, tinggal play, ulang. Ini diperkuat sama film atau cerita detektif, di mana seseorang tiba-tiba ingat detail kecil dari masa lalu. Tapi penelitian psikologi bilang lain. Memori kita nggak kayak kamera, melainkan rekonstruktif. Artinya, setiap kali kita mengingat sesuatu, otak kita nggak cuma memutar ulang, tapi juga membangun ulang kenangan itu berdasarkan info yang ada, emosi saat itu, dan bahkan sugesti dari luar. Contohnya, psikolog Elizabeth Loftus pernah lakukan studi di mana orang-orang diyakinkan bahwa mereka pernah tersesat di mal saat kecil. Padahal itu nggak pernah terjadi. Sekitar 25% peserta akhirnya ingat kejadian fiktif ini. Ini nunjukin betapa gampangnya memori kita dimanipulasi, terutama kalau ada sugesti kuat, seperti pertanyaan menjebak dari polisi atau cerita dari teman.
Kenapa mitos ini ada? Karena kita pengen percaya bahwa kenangan kita bisa diandalkan. Bayangin kalau kita nggak bisa percaya sama memori kita sendiri. Seram kan? Tapi, ini juga punya sisi positif. Memori yang fleksibel bikin kita bisa belajar dan beradaptasi. Sayangnya, ini juga bikin kita rentan salah ingat, apalagi di situasi hukum, kayak kesaksian di pengadilan. Apa takeaway-nya? Kalau kalian ragu sama kenangan kalian, cek ulang sama sumber lain, kayak foto atau catatan. Dan kalau lagi debat sama teman soal kenangan, mungkin kalian berdua nggak sepenuhnya salah. Cuman otak kalian lagi bikin versi cerita masing-masing. Kalian pernah salah ingat sesuatu nggak? Ceritain dong di kolom komentar. Mitos ketiga, kalau lagi marah, lebih baik dilupain. Entah itu teriak, pukul bantal, atau apapun, daripada ditahan. Kalian pernah nggak disuruh, udah, keluarin aja marahnya biar lega? Atau mungkin kalian suka nulis jurnal penuh kekesalan pas lagi kesel? Tapi, apa benar ngeluarin marah itu selalu bikin kita lebih baik? Mitos ini datang dari teori katarsis yang dipopulerkan sama Sigmund Freud. Dia bilang emosi negatif kayak air di panci pressure. Kalau nggak dilepas, bakal meledak. Makanya, banyak yang percaya teriak atau ngamuk bakal bikin hati plong. Bahkan, ada ruang kemarahan di beberapa kota, di mana orang bayar buat ngehancurin barang biar lega. Tapi, studi psikologi modern bilang sebaliknya. Penelitian, seperti yang dilakukan Brad Bushman tahun 2002, nunjukin bahwa ngeluarin kemarahan, misalnya mukulin bantal, bisa bikin kita lebih agresif, bukan tenang. Kenapa? Karena pas kita melampiaskan, otak kita justru fokus sama kemarahan itu, kayak nyanyi lagu galau pas patah hati. Malah tambah sedih, kan? Sebaliknya, orang yang disuruh ambil jeda, tarik napas dalam, atau alihkan perhatian ke aktivitas lain, justru lebih cepat tenang. Ini nggak berarti kita harus tahan marah sampai meledak. Emosi itu wajar, dan menekan terus-terusan juga nggak sehat. Tapi, ada cara yang lebih produktif, kayak olahraga, ngobrol sama teman, atau meditasi. Misalnya, studi dari University of Wisconsin nemuin bahwa mindfulness meditation bisa nurunin tingkat stres dan kemarahan jauh lebih efektif daripada teriak-teriak. Kenapa mitos ini populer? Karena ngeluarin emosi itu rasanya memuaskan buat sesaat. Tapi, itu cuma ilusi lega. Dampak buruknya, kalau kita biasain ngamuk, lama-lama kita malah susah ngontrol diri. Jadi, lain kali kalian kesel, coba deh tarik napas dalam 10 kali atau jalan-jalan dulu. Kalian bakal kaget betapa cepetnya itu ngebantu. Kalian biasa ngapain kalau lagi marah? Share di komentar ya Sobat Psikologi Plus. Mitos kelima, skizofrenia itu artinya punya banyak kepribadian. Kalian pernah nonton film kayak Split atau Me, Myself, and Irene enggak? Banyak media yang gambarin orang dengan skizofrenia seolah-olah punya beberapa diri yang ganti-ganti. Tapi ini salah besar dan bikin stigma buruk soal kesehatan mental. Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang ditandai dengan gangguan persepsi, pikiran, dan emosi. Orang dengan skizofrenia mungkin alami halusinasi, like dengar suara yang nggak ada, atau delusi, kayak percaya sesuatu yang nggak masuk akal, misalnya dikira dikejar pemerintah. T-Not gangguan kepribadian ganda, yang sekarang disebut Dissociative Identity Disorder, DID. DID itu kondisi di mana seseorang punya 2 atau lebih identitas yang berganti-ganti. Tapi ini sangat langka dan beda banget sama skizofrenia. Mitos ini muncul karena salah tafsir dari kata skizo, berarti terbelah, dan frenia, pikiran, plus gambaran media yang dramatis. Akibatnya banyak orang, termasuk 77% mahasiswa psikologi, salah paham soal ini. Padahal, skizofrenia nggak ada hubungannya sama punya banyak orang dalam satu tubuh. Dampak mitos ini serius. Orang dengan skizofrenia sering distigma sebagai berbahaya atau nggak bisa sembuh. Padahal dengan terapi dan obat, banyak yang bisa jalani hidup normal. Studi dari National Institute of Mental Health nunjukin bahwa pengobatan dini bisa bantu kurangin gejala, meskipun tantangannya tetap ada. Apa yang bisa kita lakuin? Edukasi diri sendiri dan orang lain soal kesehatan mental.
Kalau dengar seseorang bilang, skizofrenia sama dengan banyak kepribadian, jelasin dengan sabun. Sabun, sabar maksudnya. Kalian pernah dengar mitos ini sebelumnya? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Mitos keenam, harga diri rendah adalah penyebab utama masalah kesehatan mental. Kalian pernah nggak dengar motivator bilang, kamu harus percaya diri dulu, baru hidupmu oke. Atau mungkin kalian merasa kalau bisa lebih pede, semua masalah bakal selesai. Tapi, apa benar harga diri rendah itu biang keladi semua masalah mental? Mitos ini populer banget, terutama di era self-help dan motivasi. Banyak buku dan seminar bilang, kalau kita nggak cukup sayang sama diri sendiri, kita bakal depresi, cemas, atau gagal. Tapi, penelitian bilang ceritanya lebih rumit. Psikolog Roy Baumeister nge-review lebih dari 15.000 studi dan nemuin bahwa harga diri rendah bukan penyebab utama masalah kayak depresi atau gangguan makan. Malah, hubungannya lebih kuat sama performa akademik. Misalnya, anak yang percaya diri cenderung lebih berani coba hal baru di sekolah. Bukan berarti harga diri nggak penting. Merasa berharga itu bagus buat motivasi dan kesejahteraan. Tapi, faktor lain kayak trauma, genetik, atau lingkungan sosial sering punya peran lebih besar dalam kesehatan mental. Misalnya, studi dari World Health Organization nunjukin bahwa kemiskinan dan diskriminasi bisa picu stres kronis yang lebih berpengaruh daripada sekedar kurang pede. Kenapa mitos ini ada? Karena gampang jualan solusi cintai dirimu sendiri. Ketimbang atasi masalah sistemik kayak akses ke terapi atau dukungan sosial. Dampaknya, orang bisa ngerasa bersalah kalau masih sedih meskipun udah coba positive thinking. Padahal, kadang kita butuh bantuan profesional, bukan cuma afirmasi. Jadi, apa takeaway-nya? Bangun harga diri itu oke, tapi jangan lupa atasi akar masalahnya. Coba lakuin hal kecil yang bikin kalian bangga, kayak bantu temen atau selesain tugas. Kalian biasa ngapain buat boost harga diri? Mitos ketujuh, hipnosis itu keadaan spesial yang beda banget dari kesadaran biasa. Kalian pernah nonton acara hipnosis nggak? Di mana orang tiba-tiba ngelupain nama sendiri atau bertingkah kayak ayam? Bikin kita mikir, hipnosis itu kayak sihir yang bikin otak off dan nurut apa aja. Tapi, apa benar gitu? Hipnosis sering digambarin sebagai kondisi trance, di mana seseorang kehilangan kontrol. Ini diperkuat sama film dan acara TV yang bikin hipnosis kelihatan dramatis. Tapi, menurut penelitian, hipnosis cuma prosedur sederhana yang pakai sugesti dan relaksasi. Pas dihipnotis, orang tetap sadar penuh dan bisa nolak sugesti kalau itu bertentangan sama nilai mereka. Misalnya, studi dari Stanford University nunjukin bahwa orang yang dihipnotis nggak bakal ngelakuin hal berbahaya, kayak nyanyi di depan umum kalau mereka malu banget. Brain scan juga nunjukin nggak ada pola unik pas orang dihipnotis. Otak mereka mirip kayak pas lagi fokus atau meditasi. Jadi, hipnosis itu lebih tentang ekspektasi dan kerjasama antara hipnotis dan subjek, bukan menguasai pikiran. Kenapa mitos ini populer? Karena hipnosis kelihatan ajaib dan seru buat hiburan. Tapi, ini juga bikin orang takut atau percaya hipnosis bisa dipakai buat manipulasi jahat. Padahal itu nggak bener. Malah, hipnosis sering dipakai di terapi buat bantu kurangin stres atau nyeri, asal dilakukan sama profesional. Dan ini disebut sebagai hipnoterapi. Mitos ke-8, detektor kebohongan atau poligraf. Itu akurat banget buat tahu siapa yang bohong. Kalian pernah lihat di film polisi kan? Di mana tersangka dites poligraf. Dan begitu grafiknya loncat-loncat, semua bilang dia bohong. Kelihatan canggih, tapi apa poligraf beneran seampuh itu? Poligraf yang ditemuin tahun 1920-an, ngukur respons fisik kayak detak jantung, tekanan darah, dan keringat. Idenya, orang yang bohong bakal nervous, jadi tubuhnya bercerita. Tapi, masalahnya, respons ini nggak spesifik buat kebohongan. Orang yang cemas, takut, atau cuman nggak nyaman, bisa nunjukin hasil yang sama, meskipun jujur. Sebaliknya, orang yang tenang, kayak psikopat, bisa lolos meskipun bohong. Penelitian, kayak laporan dari National Academy of Sciences tahun 2003,
bilang poligraf punya tingkat akurasi yang rendah. Banyak kasus di mana orang tak bersalah dinyatakan bohong, dan sebaliknya. Makanya, di banyak negara, hasil poligraf nggak diterima di pengadilan sebagai bukti utama. Kenapa mitos ini ada? Karena kita pengen alat ajaib yang bisa bongkar kebohongan. Plus, poligraf kelihatan ilmiah, jadi orang percaya. Tapi, dampaknya serius, orang bisa dihukum salah gara-gara alat ini. Atau sebaliknya, pelaku lolos. Jadi, apa solusinya? Kalau mau tahu kebohongan, lebih baik andalkan investigasi menyeluruh dan bukti konkret, bukan cuman grafik poligraf. Kalian percaya poligraf bisa deteksi bohong? Mitos ke-9. Bulan purnama bikin orang gila atau ningkatin kejahatan. Kalian pernah dengar nggak? Kalau pas full moon, orang jadi aneh. Lebih agresif, susah tidur, atau malah berubah jadi werewolf. Mitos ini udah ada dari zaman dulu. Bahkan kata lunatic datang dari kata Latin buat bulan, luna. Mitos ini populer di kalangan polisi, dokter, atau guru yang bilang mereka lebih sibuk pas purnama. Cerita horor dan film juga bikin kita mikir bulan purnama itu mistis. Tapi, apa kata sains? Studi kayak yang dipublikasikan tahun 1985 di Psychological Bulletin nemuin nggak ada hubungan antara purnama sama peningkatan kejahatan, kecelakaan, atau kasus kejiwaan. Riset lain dari University of Sydney juga bilang, efek purnama cuman ilusi. Kita cenderung ingat kejadian aneh pas purnama karena ekspektasi kita. Kenapa mitos ini awet? Karena manusia suka nyari pola. Kalau sesuatu buruk terjadi pas purnama, kita langsung bilang, pasti karena bulan. Ini disebut confirmation bias. Plus, purnama itu visualnya dramatis, jadi gampang dikaitin sama hal-hal aneh. Dampaknya, kadang orang jadi paranoid atau bikin keputusan gegabah pas purnama. Kayak nunda operasi karena takut efek bulan. Padahal nggak ada bedanya. Jadi lain kali lihat purnama, nikmatin aja keindahannya. Nggak usah takut jadi werewolf. Kalian percaya purnama bikin orang aneh? Mitos ke-10. Banyak penjahat ngaku gila biar lolos dari penjara. Kalian pernah dengar kasus di mana pelaku bilang, saya nggak waras. Dan orang-orang kesel karena mikir itu cuman akal-akalan. Mitos ini bikin kita percaya pengadilan gampang dikibulin sama dalih ketidakwarasan. Mitos ini meledak setelah kasus terkenal, kayak John Hinckley yang nyaris bunuh Presiden Reagan dan dinyatakan nggak waras. Publik marah, mikir dia lolos hukuman. Studi dari American Bar Association nunjukin cuman kurang dari 1% kasus pidana di ACS yang pakai pembelaan ketidakwarasan. Ya dari itu, cuman 25% yang berhasil. Artinya susah banget buat buktiin seseorang nggak waras secara hukum. Harus dibuktikan mereka nggak ngerti apa yang mereka lakuin atau nggak bisa bedain benar salah. Terus, apa yang terjadi kalau dinyatakan nggak waras? Bukan berarti pulang bebas. Mereka biasanya dikirim ke rumah sakit jiwa dan sering kali lebih lama di sana ketimbang kalau di penjara. Misalnya, Hinckley dirawat selama puluhan tahun sebelum akhirnya dibebaskan dengan syarat ketat. Kenapa mitos ini ada? Karena kasus-kasus besar bikin orang mikir itu hal biasa, padahal langka. Media juga suka bikin sensasi soal ini. Dampaknya, orang jadi sinis sama sistem hukum dan stigma orang dengan gangguan jiwa makin buruk. Jadi, lain kali dengar soal pembelaan ketidakwarasan, ingat, itu langka, susah, dan nggak selalu jalan pintas. Wah, selesai juga perjalanan kita membongkar 10 mitos populer dalam psikologi. Dari soal otak yang katanya cuma 10%, sampai mitos purnama bikin gila. Kita udah lihat betapa gampangnya kita percaya sesuatu cuman karena kedengarannya keren atau dramatis. Tapi, dengan sedikit rasa penasaran dan fakta ilmiah, kita bisa lihat dunia psikologi dengan lebih jernih. Apa pelajaran terbesar dari video ini? Psikologi itu kompleks dan nggak selalu sesuai sama apa yang kita pikir. Makanya, penting banget buat selalu tanya, bener nggak sih? Dan cek sumber yang kredibel. Semoga video ini bikin kalian lebih paham soal diri sendiri dan orang lain. Plus bikin kalian lebih hati-hati sama fakta yang beredar. Nah, sekarang giliran kalian. Mitos mana yang paling bikin kalian kaget? Atau mungkin kalian punya mitos lain yang pengen kita bongkar di video berikutnya?
Tulis semua di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka ikutan tercerahkan. Oh iya, kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis, dan jaga kesehatan mental kalian. Bye-bye!